saya akan menceritakan alur film yang berasal dari Indonesia yang berjudul Pertaruhan. Film ini bercerita tentang 4 saudara berandal dalam menyelamatkan nyawa ayahnya. Dikisahkan Pak Musa adalah orang tua tunggal yang memiliki 4 anak laki-laki. Keempat anak ini adalah Ibra, Elsan, Amar, dan si bungsu Ical. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke ceritanya. Roll the sugar and let's throw this fucking party with some bitch lasagna, bitch lasagna. Look at these series, they just crying for their mama. Bitch lasagna, bitch lasagna. T-series ain't nothing but a bitch. Film ini diawali dengan 3 remaja yaitu Ibra, Elsan, dan Amar yang sedang membawa bola untuk bermain di lapangan. Namun saat sampai di sana, terlihat banyak ibu-ibu yang sedang berolahraga. Karena lapangannya dipakai, mereka bertiga mengganggunya. Karena merasa diganggu, mereka bertiga dikejar-kejar oleh segerombolan ibu-ibu. Tapi untungnya mereka bertiga berhasil lolos karena naik mobil bak. Cerita berpindah ketika malam hari. Terlihat di sini Amar sedang memutar lagu yang sangat kencang. Elsan sebagai kakaknya Amar memarahinya karena musik itu bisa mengganggu adik bungsunya yaitu Ical yang sedang belajar. Lalu Ibra, Elsan, dan Amar pergi ke klub malam. Sesampainya di klub malam, di sana terlihat banyak orang yang sedang menonton pertarungan wanita di atas ring. Tidak lama setelah itu pertarungannya selesai yang dimenangkan oleh Jamila. Jamila ini adalah pacarnya Ibra. Terlihat di sini mereka berempat sedang merayakan kemenangan Jamila. Saat sedang asik mengobrol, ternyata adik mereka Ical ada di sana. Dia mengikuti kakaknya saat hendak pergi ke klub malam itu. Lalu mereka bertiga mengajak Ical untuk minum alkohol. Setelah itu mereka semua pulang ke rumahnya. Namun saat sampai di rumah, mereka dimarahi oleh ayahnya karena telah mengajak adik bungsunya keluar malam, bahkan sampai minum alkohol. Sedangkan Ical dia ada di kamar mandi karena mabuk berat. Pagi harinya Ical bersiap untuk berangkat ke sekolah yang diantar oleh ayahnya. Sekalian dia akan pergi bekerja. Saat berpisah dengan ayahnya, Ical bukannya pergi ke sekolah, dia malah balik lagi untuk bolos. Ayah Ical atau Pak Musa ini bekerja sebagai satpam di sebuah bank. Saat sedang bekerja, teman kerjanya itu memberitahu bahwa Pak Musa akan dikeluarkan dari kerjaannya. Scene berganti ketika Amar yang sedang bermain kartu dengan temannya. Tidak lama setelah itu, ada perempuan yang bernama Astri melewati tongkrongan itu. Lalu Amar mulai beraksi menggodanya. Asti ini adalah perempuan yang disukai oleh Amar. Setelah Asti pergi, tiba-tiba ayahnya datang dan menarik Amar. Di sini ayahnya Asti menyuruh Amar untuk datang ke rumahnya besok. Di tempat lain, Ibra sedang dimarahi oleh bosnya karena Ibra telah memukul seorang pengunjung di klub malam. Padahal Ibra hanya melindungi pelayan yang sedang digoda. Namun bosnya itu tidak mau tahu dengan alasan Ibra. Sedangkan Ical dia lagi di rumah, yang mendengar ayahnya sedang batuk-batuk. Namun Pak Musa menutupi penyakitnya. Dia berpura-pura sehat di hadapan anak-anaknya. Di pagi hari, Ical dan ayahnya seperti biasa berangkat untuk pergi ke sekolah. Namun Ical melakukan hal yang sama. Dia kembali bolos sekolah dan malah nongkrong di warung. Tiba-tiba ada 3 orang preman yang menghampiri Ical dan meminta Ical untuk memberi uang kepada mereka jika dia mau nongkrong lagi di sini. Namun tiba-tiba Ibra datang yang membuat 3 preman itu ketakutan dan pergi. Karena Ibra sudah terkenal dengan keberingasannya. Di sini Ical dimarahi oleh Ibra karena bolos sekolah. Namun Ical menjawab, dia bolos karena belum membayar uang sekolah, yang membuat dia malu karena selalu ditagih oleh pihak sekolah. Di sini Ibra terlihat sedih dan kasihan kepada Ical. Scene lalu berganti ketika Amar yang sedang di rumah Asti. Di sini ayahnya Asti memberikan pekerjaan Amar sebagai pengantar jemput anak sekolah. Dengan sangat senang Amar mengucapkan terima kasih karena telah memberikan dia pekerjaan. Di
malam harinya saat semua orang sedang tertidur, Ibra memberikan uang kepada Ical untuk biaya sekolahnya. Namun uang itu ditolak oleh ayahnya karena urusan sekolah Ical adalah tanggung jawab dia. Singkat cerita, ketika di tempat kerja, Pak Musa diberitahu bahwa dia akan dikeluarkan dan digantikan oleh satpam yang baru karena Pak Musa terlihat selalu sakit-sakitan. Namun setiap pagi Pak Musa selalu berangkat memakai seragam seperti biasa sambil mengantarkan Ical ke sekolah. Scene berganti ketika Ibra sedang bersama pacarnya. Mereka sepertinya tampak bahagia karena bisa berduaan. Namun saat di perjalanan pulang, Jamila memberitahu Ibra bahwa ayahnya itu sudah tidak bekerja lagi di tempat kerjanya. Terlihat di sini Ibra sangat sedih setelah Jamila memberitahukan hal itu. Karena yang Ibra tahu, di setiap pagi ayahnya selalu memakai seragam satpam, layaknya seperti akan bekerja. Sampai pada suatu hari, Ibra yang tahu bahwa ayahnya sudah tidak bekerja lagi, dia mengikutinya, yang berangkat memakai seragam satpam. Namun ternyata Pak Musa bukannya ke bank tempat bekerjanya, melainkan berhenti di sebuah warung. Ternyata Pak Musa itu selalu memakai baju seragam satpam agar anak-anaknya tidak tahu kalau dia sudah tidak bekerja lagi. Dan ketika sore hari Pak Musa akan pulang ke rumah. Di suatu pagi, Ical melihat ayahnya yang terjatuh di kamar. Lalu Ibra bergegas membawa ayahnya ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, dokter menyarankan agar Pak Musa dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari. Terlihat di sini Ibra sedang berbicara dengan suster soal pembayaran. Namun suster itu malah mengejek Ibra tidak memiliki uang untuk membayar biaya rumah sakit, yang membuat Ibra marah dan memaki suster itu. Ini ngomongin nyawa saya. Akhirnya Pak Musa hanya bisa dirawat di rumahnya. Terlihat di sini Ibra, Elsan, Amar, dan Jamila yang sedang mengobrol tentang ayahnya. Ibra mengatakan ayahnya memiliki 4 anak, namun mereka tidak berguna sama sekali ketika ayahnya sakit. Tiba-tiba Elsan mengatakan bahwa mereka harus melakukan apapun untuk kesembuhan ayahnya. Tidak lama setelah itu, terlihat Jamila yang berpakaian seksi sedang merayu bos pemilik klub malam itu. Ternyata mereka berempat merencanakan sesuatu. Mereka mencopet bos klub malam agar mendapatkan uang untuk ayahnya, dan Jamila menjadi pancingannya. Namun aksi mereka ketahuan, yang membuat mereka berempat harus berkelahi dengan orang yang ada di sana. Untungnya mereka berhasil lolos. Di sini mereka melihat hasil copetannya dan ternyata masih kurang untuk biaya rumah sakit ayahnya. Namun Jamila mengatakan dia akan bertanding besok dan jika dia menang hadiahnya akan diberikan kepada Ibra untuk biaya ayahnya. Sampai pada waktunya ketika Jamila sedang bertanding, ternyata Jamila kalah di pertarungan itu dan membuat dia merasa kecewa karena tidak bisa membantu Ibra. All of the sugar and let's throw this fucking party with some bitch lasagna, bitch lasagna. Look at T-Series, they just crying. Lalu dia menemui bosnya dan meminta bantuan untuk biaya ayahnya yang sedang sakit. Sebagai jasa ayahnya yang telah lama bekerja di sana. Namun bukannya membantu, dia malah menghina ayahnya karena tidak ada waktu untuk mengurusi mantan seorang satpam. Mendengar hal itu membuat Ibra marah dan ingin memukulnya karena kantornya tidak menghargai sebuah jasa. Sampai akhirnya Ibra pun diusir oleh satpam. Ketika Pak Musa mengetahui apa yang dilakukan Ibra, itu membuat dia marah dan menganggap Ibra telah merusak nama baik ayahnya. Tidak lama setelah itu Pak Musa terjatuh lagi di kamarnya. Lalu Ibra membantunya dan memperlihatkan kepeduliannya. Ibra, Elsan, dan Amar terlihat mereka sedang serius membicarakan tentang ayahnya. Ibra mengatakan waktu mereka tidak banyak jika mereka masih mau melihat ayahnya. Ibra mengatakan bahwa mereka harus merampok agar mendapatkan uang yang banyak dengan hasil yang cepat. Namun di sini terlihat Elsan menolaknya.
karena takut tertangkap atau mati. Namun setelah Ibra mengingatkan tentang perkataan Elsan waktu itu, bahwa mereka harus melakukan apapun untuk ayahnya, akhirnya Elsan pun mau untuk melakukan aksi perampokannya. Dan mereka berencana akan merampok bank tempat kerja ayahnya dulu. Scene berganti ketika Amar sedang memperbaiki mobil ayahnya Asti. Lalu Amar meminta izin untuk meminjam mobilnya, dengan alasan untuk mengantar ayahnya ke rumah sakit. Ayah Asti pun menyetujuinya dan meminjamkan mobil pribadinya ke Amar. Namun sebelum pulang, Amar mengajak Asti untuk berbicara, dan dia meminta maaf kepada Asti karena selalu mengganggu dan menggodanya. Amar juga mengatakan bahwa dia tidak akan mengganggu Asti lagi. Mendengar hal itu, Asti terlihat bingung karena Amar tidak seperti biasanya. Setelah itu, Amar memberikan gelang kepada Asti sebagai tanda bahwa Amar menyukai Asti. Namun dia tidak akan lagi menggodanya. Di sini Asti terlihat sudah mulai membuka hatinya untuk Amar setelah Amar mengatakan semua itu. Di tempat lain, Ibra yang sedang bersama Jamila menceritakan bahwa dia akan merampok bank. Jamila sedih mendengar hal itu karena dia tidak mau kehilangan Ibra. Di sisi lain, dia juga tidak bisa mencegahnya. Namun untuk meyakinkan dan menghilangkan kesedihan Jamila, Ibra mengatakan bahwa dia akan kembali untuk ayahnya dan Jamila. Scene berganti ketika Amar meminta Ical untuk mengajarinya mengaji. Amar terlihat serius belajar mengaji dengan Ical. Sedangkan Elsan dia hanya bisa menatap fotonya waktu kecil, ketika bersama keluarganya sambil meneteskan air mata. Sampai tiba pada waktunya mereka akan melakukan aksi perampokannya. Namun saat di tengah perjalanan mereka menyadari seperti ada sesuatu di dalam bagasi. Kemudian Ibra menyuruh Elsan untuk mengeceknya. Namun saat dilihat ternyata Ical mengikuti mereka. Ical pun dibawa ke dalam mobil dan dimarahi oleh kakaknya. Karena waktu mereka yang sangat terbatas, terpaksa Ical dibawa untuk melakukan aksi perampokannya. Sampailah di bank yang akan mereka rampok. Sebelum mereka bertiga merampok, mereka meminta maaf kepada Ical karena selama ini mereka selalu memukul dan memarahi Ical. Setelah itu mereka melakukan aksinya. Semua orang yang ada di bank terlihat ketakutan. Ibra yang melakukan penodongan dan yang mengambil uang dari bank itu. Sedangkan Elsa dan Amar yang mengawasi jika ada orang yang akan melaporkan mereka. Namun tiba-tiba bos dari bank itu datang. Ibra langsung memukulnya dan meminta untuk memasukkan semua uang. Terlihat di sini Elsa yang merasa kasihan karena ada wanita yang panik dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Lalu Elsa menghampirinya dan ingin membantu, meskipun Amar sudah memperingati untuk tidak membantunya. Dan tiba-tiba Elsan pun tertembak. Di sini Amar juga ikut tertembak setelah dia mau menyelamatkan bayi yang sedang menangis. Kemudian Elsa menghampiri orang itu dan menghajarnya sampai dia pingsan. Ibra yang sudah selesai membawa uang itu lalu keluar. Namun Ibra juga ikut tertembak. Tanpa memperdulikan keadaannya, Ibra yang melihat Elsan tertembak lagi langsung menghajar orang itu sambil menahan rasa sakit. Ibra terus memukulnya sampai orang itu pingsan. Tidak lama kemudian Ical masuk ke sana dan melihat ketiga kakaknya yang sudah tertembak. Melihat Ibra yang masih bisa bangun, Elsa memintanya untuk segera pergi membawa uang hasil rampokannya dan segera membawa ayahnya ke rumah sakit. Lalu Ibra pun pergi sambil menarik Ical yang masih melihat Amar dan Elsa. Sesampainya di rumah, Ibra bergegas membawa ayahnya ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Ibra menemui suster yang pernah menghinanya dulu, lalu memberikan uangnya. Ibra meminta kepada suster itu untuk memberikan tempat yang paling bagus untuk ayahnya. Kemudian Ibra pergi dari rumah sakit itu dan meminta Ical berjanji kepadanya untuk menjaga ayahnya. Di
lain tempat, Jamila yang sedang gelisah sambil menunggu kedatangan Ibra. Tetapi ketika Ibra sampai di sana, dia langsung jatuh di pangkuan Jamila. Terlihat sepertinya Ibra sudah tidak bisa menahan lagi luka tembakan yang ada di perutnya. Dan dia merasa itu adalah akhir hayatnya. Lalu meminta agar Jamila bisa menjaga dirinya baik-baik dan menjaga Ical bersama ayahnya. Akhirnya Ibra pun mati dan polisi pun datang. Lalu scene berganti di 1 bulan kemudian. Terlihat di sini Pak Musa yang sedang bersama Amar dan Hasan yang ada di penjara. Pak Musa menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan untuk anak-anaknya yang telah melakukan perampokan di bank demi menyelamatkan nyawanya. Di sini juga terlihat Pak Musa menyesal karena tidak pernah menunjukkan betapa berartinya mereka bagi dirinya. Dan film